Kali ini kita akan belajar tentang gaya. Nah, jadi hukum Newton 2. Kita ingat hukum Newton 2. Pelajaran SMA kalau nggak salah. Tentang gerak dari suatu benda dengan massa M dengan kecepatan V yang bergerak oleh suatu gaya F diberikan dengan M kali dV per dt sama dengan F, atau M adalah massa, V-nya kecepatan, sehingga dV per dt adalah percepatan sama dengan F. Sedangkan F adalah total gaya yang bekerja. Maka total gaya yang bekerja pada suatu benda menghasilkan percepatan yang berbanding lurus. Massa yang bertambah atau berkurang dari suatu sistem akan mengakibatkan perubahan dalam momentum. Perubahan momentum ini bukan akibat dari gaya. Untuk menghitung sistem dengan massa yang bisa berubah-ubah diperlukan persamaan yang berbeda. Tapi kita nggak membahas itu, kita lanjutkan hukum kekekalan energi merupakan konsep penting dalam fisika dan memerlukan definisi suatu gaya. Pertama kita ambil dot product dari kedua sisi dari hukum Newton dengan vektor kecepatan dan menggunakan identitas. Kita ambil dot product dari kedua sisi dari hukum Newton dengan vektor kecepatan dan menggunakan identitas. Nah, kita tulis MV kali dV per dt sama dengan d per dt kali setengah M V kuadrat. Sehingga menghasilkan d per dt setengah MV kuadrat ini sama dengan M kali dV per dt adalah F atau gaya kali V. Kemudian kita integralkan dari waktu awal TI, integralkan dari waktu awal TI sampai waktu akhir TF dengan
kecepatan ketika TI adalah VI, dan kecepatan ketika TF ada ketika waktu TF adalah PF. Sehingga kita peroleh setengah M VF kuadrat min setengah M VI kuadrat. Sama dengan integral dari TI sampai TF F kali V dt, atau sama dengan integral C F dr, dimana kita gunakan dr sama dengan V dt. Dr ini adalah V dt, dimana kita gunakan dr sama dengan V dt. Integral garis diperoleh sepanjang kurva C yang melintang oleh massa di antara TI dan TF. Kemudian kita definisikan energi kinetik. Kita definisikan T, energi kinetik T dari massa dengan T sama dengan setengah mv kuadrat, dengan V adalah kecepatan, M adalah massa, kecepatan, sehingga dia selalu positif. Untuk memastikan dia positif, kita pakai nilai mutlak V kuadrat. Dan gaya W yang dihasilkan oleh suatu tenaga pada massa kita pilih saja, dan kita definisikan juga gaya W yang dihasilkan oleh suatu tenaga, atau W itu work atau apa namanya, gaya yang dihasilkan oleh suatu tenaga pada suatu massa. Jadi gaya ketika mendorong atau menggerakkan massa selama bergerak sepanjang kurva. Jadi gaya yang yang dihasilkan ketika massa itu bergerak itu adalah W integral C F dr. Nah, teorema gaya energi menyatakan bahwa
gaya dihasilkan oleh suatu usaha atau tenaga adalah sama dengan perubahan energi kinetik dari massa, atau bisa ditulis W sama dengan TF min TI. Jadi gaya yang dihasilkan dari suatu usaha itu dia adalah perubahan energi ketika energi kinetik ketika T-nya di F, TFF dikurangi dengan energi kinetik ketika waktu di I. TF min TI. Dengan T besar itu adalah energi kinetik setengah mv kuadrat. Kemudian F ini adalah waktu awalnya adalah I, waktu akhirnya adalah F. Gitu.